Kemudian wasiat selanjutnya adalah meminta sesuatu dari sumbernya. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, tatlubul umura min a'laha. Aku pun berwasiat agar engkau meminta sesuatu dari sumbernya. Sayyid Abdul Aziz berkata, yaitu wajib bagi seorang murid yang benar dalam meniti jalan dan kemauannya untuk mengajukan permintaan atau permohonan suatu perkara apapun, baik itu besar ataupun kecil, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam genggamannya lah kerajaan langit dan bumi. Hal tersebut dilakukan agar ia menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang murni. Sebab orang yang memohon sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan cemburu dan tidak ridho terhadap hamba tersebut yang menjadi hamba selainnya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yas'alanna ahadukum rabbahu hajatahu au hawaijahu hatta yas'aluhu shis'a na'lihi idza inqata'a wa hatta yas'aluhul milha. Hendaklah salah seorang di antara kalian benar-benar memohon kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga ia memohon tali sendalnya yang putus, dan hingga garam pun ia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Anas bin Malik. Coba dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan agar seorang hamba meminta sebuah hajat atau hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga meminta tali sendalnya yang putus, atau meminta garam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal yang remeh-temeh pun proposalnya harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini bukan menafikan usaha, bukan menafikan usaha, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan dunia ini dengan aturannya, dengan sebab-sebabnya. Jadi jangan memohon kepada Allah saja tanpa sebab, bukan. Ada tidak yang tanpa sebab? Ada. Pernah kita contohkan di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanam pohon korma, membantu Sayyidina Umar menanam pohon korma di kebunnya. Korma yang ditanam oleh Rasulullah itu tidak butuh dibuahi. Jadi sepanjang tahun berbuah. Nah, korma yang ditanam oleh selain Rasulullah, oleh Sayyidina Umar dan yang membantu, itu tidak berbuah karena tidak dibuahi. Akhirnya Sayyidina Umar nanya ke Rasulullah, Rasulullah ini gimana? Kok kebun saya nggak berbuah? Yang berbuah cuma yang kau tanam. Rasulullah jawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau menurut ilmu pertanian, pohon korma itu harus dibuahi, ya dibuahi. Jangan ngikuti Rasulullah. Kalau Rasulullah nanam nggak usah dibuahi, tanamannya sudah berbuah sendiri. Itu mukjizat namanya. Nah, kita kebanyakan nyarinya mukjizat sama karomah dulu tanpa usaha. Itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Kita terus berusaha, tapi juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar usaha yang kita lakukan ini berhasil. Kalau tidak berhasil, itulah pilihan Allah, artinya kita harus mencari lagi. Mencari lagi. Maka di sini meminta, memohon kepada Allah tali sendal yang putus itu diperintahkan Rasulullah. Meminta di sini sekedar garam yang itu remeh sekali, itu juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang sahih sebagaimana berikut. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, keseluruhan dari kalian sesat kecuali yang aku berikan hidayah. Wa dha'ifun illa man qawwaitu. Dan kalian lemah
kecuali ia yang aku jadikan kuat. Wa faqirun, dan keseluruhan dari kalian fakir kecuali yang aku jadikan kaya. Fasaluni u'tikum, maka mohonlah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa Allah ketika sudah berjanji itu pasti dikabulkan. Pasti. Tapi sesuai dengan apa yang Allah mau di waktu yang Allah inginkan. Kesalahan kita adalah kita menginginkan sesuatu yang kita mau di waktu yang kita inginkan. Itu salah kita. Jadi kalau kita menentukan sesuatu yang kita minta tadi, misalkan kita mohon sendal, ya Allah sendal, Allah berikan sepatu, kan fungsinya sama. Nah kita kok nggak dikasih sendal sih? Allah sudah ngasih sepatu, fungsinya sama. Terkadang kita mintanya itu sesuatu yang Allah sudah berikan, tapi dalam bentuk lain. Kemudian setelah itu kita inginnya waktu sekarang juga, dan Allah memberikannya besok. Nah sekarang kalau kita memaksa seperti itu, yang Tuhan siapa? Akhirnya kita yang menjadi Tuhan, kita yang mengatur Tuhan. Nah ini hikmah-hikmah seperti ini dapat kita temukan di mana? Di hikmah-hikmah yang dituliskan oleh para ulama. Salah satunya adalah Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka Allah mengabulkan sesuai dengan yang Allah kabulkan, bukan sesuai dengan yang kita inginkan, di waktu yang Allah tetapkan, bukan di waktu yang kita inginkan. Itu jawabannya. Kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fabtaghu indallahir rizqa, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 7. Riwayat lainnya Rasulullah SAW berpesan untuk Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Maka siapapun orangnya yang meminta atau memohon sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia telah mendatangi rumah dari selain pintunya. Jadi kalau kita memohon kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya kita telah masuk ke rumah tapi bukan dari pintu, bukan dari pintunya. Dan siapa yang melakukannya, maka ia berhak untuk ditolak. Jadi pertanyaannya sekarang, saya pernah beberapa tahun tidak mau mengajukan proposal. Tidak mau mengajukan proposal. Sampai menemukan titik bahwa apa? Ternyata proposal yang kita ajukan ini bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian proposal itu hanya perantara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyalurkan, memberikan rizki-rizki itu. Tidak jauh beda seperti apa? Seperti lembaga-lembaga zakat yang mengumpulkan zakat kemudian menyalurkannya. Maka ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi perantara rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bukan dari kita, tapi anugerah Allah yang dititipkan kepada kita untuk kita salurkan. Demikian juga sebaliknya, ketika kita menjadi penerima, itu wajib hukumnya kita mengucapkan terima kasih kepada perantara itu. Rasulullah SAW bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mengucapkan terima kasih kepada manusia, maka dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ini semuanya sama. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sama. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sama. Dan di sini artinya apa? Artinya bahwa kita semuanya memohon kepada Allah dan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di atas, tangan kita di atas, maka kita hanya menjadi wasilah, perantara dari rizki Allah untuk hamba Allah yang lainnya. Ketika kita di bawah, kita sedang menerima rizki Allah melalui orang yang dijadikan perantara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita bersyukur, berterima kasih. Maka dua-duanya akan menghasilkan keberkahan kalau seperti ini. Yang atas kadang memberikan, tapi dia merasa itu milik dia, sehingga melahirkan kesombongan. Yang di bawah, dia sudah punya channel-channelnya, sehingga dia mengumpulkan dan memanfaatkan itu, tidak mengucapkan terima kasih juga. Akhirnya tidak berkah. Padahal semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah letak. Maka ada seorang guru kami menyampaikan, proposal itu ditulis seprofesional mungkin, tapi setelah diserahkan, pasrahkan kepada pemilik otoritasnya. Tugas kita memohon kepada Allah agar proposal itu diterima, karena itu sudah bukan wewenang kita. Begitulah doa, begitulah usaha yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita memasrahkannya, menggantungkannya kepada sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.